Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad dar ya ahlal batin ya ahlal nubuwah wa ya ahlal nur bijahi wa bi barakatil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Amma ba'du. Pertama-tama puja syukur kehadirat Allahu Rabbul Jalil, Tuhan yang disembah di setiap tempat dan di setiap waktu. Kepadanya seluruh makhluk ciptaan berpulang, dan hanya di tangannya segala kuasa dan takdirnya. Pun demikian salawat yang indah, yang harum semerbak sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kita persembahkan dan kita hadiahkan kehadiran Nabi tercinta, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhtarimul kiram, sahibul fadilah, Al-Habib Al-Sayyid Umar bin Toha Al-Habsyi. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Bapak Bupati Minahasa yang dihadiri dan diwakili langsung oleh Bapak Kabid Bangpol, yang saya hormati, yang kita banggakan, Kepala Kantor Kementerian Agama Minahasa, Ibu Pendeta, yang saya hormati pula Ketua Majelis Ulama, Ketua Nahdlatul Ulama, Rais Nahdlatul Ulama, dan tamu istimewa pengurus daerah Ketua Muhammadiyah. Tepuk tangan. Kalau dulu tidak pernah ketemu maulid dengan Muhammadiyah, sekarang sudah ada perubahan, namanya reformasi pemahaman. Yang saya hormati Forkopimda, baik pejabat TNI, Polri dan sipil. Saya lihat juga tadi disebutkan ada yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Camat, Lurah. Yang saya sangat cintai dan banggakan, Imam Masjid Al-Falah, Ketua Badan Takmir Masjid Al-Falah Kiai Mojo. Kalau tadi Rais NU ada mengatakan satu kaidah usuliyah, namanya disebut tadi al-muhafadhu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya memelihara, menjaga yang lama itu bagus, namun lebih bagus lagi kalau mengambil yang baru. Makanya datang dengan sendal lama, pulang dengan selop baru. Kalau kaidah itu dipakai secara umum, tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya 2024 kemarin banyak kesalahan, kekhilafan sempat kita lakukan dan buat. 2025 dan akan datang harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Setuju? Baik. Ibu, karena ini saya lihat pengurus NU dan banom-banom, sekedar informasi bahwa Nahdlatul Ulama suatu organisasi bukan hanya terbesar, tapi dia juga tertua sama dengan organisasi Muhammadiyah. Nah, oleh sebab itu dua organisasi inilah
yang menjadi pilar umat Islam Nusantara. Sehingga dua organisasi ini, yang satu bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, itulah Muhammadiyah. Dan yang satunya bergerak di pendidikan dasar, pondok pesantren, madrasah, dan sebagainya. Jadi ada yang modern, ada yang klasik, tapi tetap bermutu. Itulah Nahdlatul Ulama. Ibu, ada ibu muslimat, ada yang hafal lagu Syubbanul Watan? Ayo mulai. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, watan minal iman, wa la takun minal iman, in hadu anal watan. Cukup, yang habis waktu. Orang NU harus tahu lagu marsnya Syubbanul Watan. Ya. Jangan cuma pandai bagus yang di TikTok. Lama di Instagram, habis di Facebook. Bapak Ibu jamaah, para pejabat yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Setiap tahun kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Tapi setiap tahun tidak banyak perubahan. Maulidnya diperingati, akhlaknya tidak diperingati. Padahal Nabi datang memperbaiki akhlak. Apa yang dimaksud akhlak? Di antaranya sebagai muslimah NU dan muslimah-muslimah yang lainnya, jaga yang namanya jari, tangan, mulut, dan badan. Di mana? Di media sosial. Ibu, ini jari, kata Quran surat Yasin, ini jari Bu ya. Dan ini mulut, bahkan seluruh anggota tubuh, kata Quran, al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, mulutmu hari itu tidak bisa berkata karena kami tutup, kata Allah. Karena mulutmu paling banyak membantah dengan kesalahan yang pernah kau buat di kala hidup. Tapi hari ini, kata Allah, tanganmu berbicara, kakimu bersaksi. Setiap tombol yang kita tekan bisa bernilai pahala jariah dan bisa juga menjadi dosa jariah. Media sosial ada manfaatnya. Inilah cara kita menyikapi akhlak Rasulullah dengan keberadaan zaman modern hari ini. Oleh sebab itu, Ibu, Maulid yang kita peringati setiap saat dan setiap tahun, yang dimaksud peringatan Maulid itu bukan hanya sekedar kita membaca, memuja dan memuji Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang paling penting adalah uswatun hasanah. Beliau menjadi contoh, beliau menjadi sesuatu yang kita lihat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya itu Ibu, ada di dalam Al-Quran Allah ajarkan namanya doa sapu jagat. Apa itu doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Kemudian wa qina adzabannar. Kalau diterjemahkan, Tuhan kami, berikan kebaikan semua yang ada di kala hidup di dunia ini, dan berikan pula semua kebaikan yang ada di akhirat kelak nanti, agar dengan itu kami terhindar dari neraka dunia dan neraka akhirat yang abadi. Di dunia ada awal, di akhirat hanya ada awal dan tidak ada akhir. Sesusah-susahnya manusia di dunia, dia pasti ada awal deritanya dan ada akhir sengsaranya. Kecuali akhirat, hanya ada awalnya dan tidak pernah ada akhirnya. Itulah disebut alam bakah namanya.
alam kekekalan. Jadi apa yang kita buat di dunia hari ini, maka kita akan menuai untuk kelak di hadapan Allah di alam mahsyar. Kemudian itu yang disebut tabur tuai namanya. Anda menabur dan Anda pula yang akan menuai. Suatu saat seorang murid bertanya kepada sang guru, "Guru, mengapa fitnah itu lebih kejam daripada membunuh? Bukankah kalau membunuh menghilangkan nyawa, sedangkan fitnah hanya ucapan? Mengapa hukumnya lebih kejam daripada membunuh?" Apa kata sang guru? "Pulanglah engkau ke rumahmu, ambil kemoceng dan bawa dengan kantong plastik di hadapanku, baru ku jawab pertanyaanmu." Murid pulang, ambil kemoceng, bawa dengan kantong plastik. Kata guru, "Sekarang kau cabut semua bulu yang menempel di kemoceng dan masukkan ke dalam kantong. Kemudian kau pergi ke atas bukit, tunggu angin bertiup, buka kantongmu dan biarkan semua bulu itu terbang ke arah mana ditiup angin." Dilakukan. Sampai di bukit, angin bertiup, buka. Setelah tidak tertinggal sehelai pun bulu tadi, dia datang kepada sang guru dan berkata, "Guru, semua perintah telah kulaksanakan. Sekarang apa jawabanmu? Kenapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan?" Jawaban guru tahu bu? Guru katakan, "Nah, kembali lagi engkau ke bukit tadi, kumpulkan kembali bulu-bulu yang sudah berterbangan tadi." Muridnya bilang, "Kalau bukan guru, lantai ada." "Guru, tidak mungkin saya mengumpulkan apa yang sudah berterbangan." Kata sang guru, "Seperti itulah fitnah bila kau tebarkan melalui medsos, fitnah kau tebarkan melalui tetangga dan orang lain. Kau mudah melepaskannya, tapi kau sulit untuk mengumpulkan walaupun dengan ribuan kata maaf dan sujud." Satu. Nasihat kedua. Suatu saat ada seorang laki-laki di tengah hutan, dikejar oleh seekor singa. Si laki-laki berlari menghindar kejaran singa, tapi apa mau dikata? Tibalah sang laki-laki di tepi jurang yang sangat dalam. Mau maju masuk jurang mati, mau mundur ada singa yang lagi baca doa makan. Pikir punya pikir, timbang punya timbang. Kalau dicabik-cabik singa mungkin tak bersisa, tapi kalau saya terjun siapa tahu masih ada harapan hidup. Maka pilihan itu yang diambil. Dia melompat dari atas jurang, namun sungguh sayang di bawah ada sungai, ada 2 ekor buaya yang juga lagi baca doa makan. Tapi kuasa dan takdir Tuhan berkata lain. Pada saat akan jatuh, ada seutas tali yang menjuntai di pinggir jurang. Maka dia berpegang di tali tadi sambil berkata, "Alhamdulillah, puji Tuhan, saya masih bisa selamat walaupun bergantung di tali. Tapi sungguh malang 1000 malang, lebih malang dari kota Malang." Dari dinding jurang keluar 2 ekor tikus hitam dan putih yang senang makan tali. Tikus tadi mulai menggerogoti talinya. Maka dia berkata, "Selesailah sudah umur." Ke atas ada singa lagi baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Yang di bawah juga tinggal menunggu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terjadi ibu, tikus mulai menggerogoti satu demi satu talinya. Tapi dalam kepanikan tadi, tiba-tiba dia mendengar suara lebah terbang di atas kepalanya. Dia menengadah wajahnya ke langit, dan lebah tadi menjatuhkan setetes madu tepat masuk ke dalam mulutnya. Apa dia katakan ibu? Dia katakan, "Alhamdulillah, sungguh manis rasanya madu ini." Hanya setetes, hanya seperdetik dia merasakan nikmatnya madu. Dia lupa taringnya singa. Dia tidak sadar ada buaya yang dibawa,
dan tidak sadar pula ada tikus yang sedang memakan talinya. Hanya seperdetik. Ibu, tamsilan namanya. Singa yang mengejar artinya kematian. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Kemana kau pergi, maut akan mengikutimu. Tinggal menunggu waktu dan tempatnya, rohmu dipisahkan Allah. Sedangkan tali yang dipakai bergantung, itulah umur manusia. Kita bergantung dengan tali umur, tanpa kita sadar ada 2 ekor tikus putih dan hitam. Itulah siang dan malam yang mulai menggerogoti umur kita. Sedangkan 2 ekor buaya yang membuka mulutnya, itulah mungkar dan nakir yang akan menyambut kita dengan pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Lebah yang menjatuhkan setetes madu ke mulutnya, itulah nikmat dunia yang sesaat. Innamal hayatud dunya qalil. Kehidupan dunia hanya sesaat. Mengapa sesuatu yang ada awal, ada akhir, kau kerjakan dengan sungguh-sungguh, tapi kau lupakan negeri akhirat yang hanya ada awal, tidak ada akhir. Ingat ibu, negeri akhirat bila awalnya baik, maka nikmat tanpa akhir. Tapi bila negeri akhirat awalnya buruk, hanya ada awal dan kekal abadi dalam derita tanpa batas. Pilih yang mana? Mau ikut sunnah Rasul melalui nasihat maulid, atau mau ikut diri sendiri? Kembali kepada ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 2. Tadi bagian 1, sekarang bagian 2. Cuma lebih bagus karena berdiri, Bid. Ayo berdiri, betul. Selama saya ceramah di mana-mana, baru hari ini saya disuruh 2 kali. Demi Allah, baru kali ini. Biar mau baku patah deh. Baru di Jatun ini terjadi kejadian seperti ini. Tapi karena menghormati dan memuliakan permintaan sahibul fadilah Habib Umar bin Thaha Al-Habsyi, terpaksa harus berdiri. Ibu, suatu saat Rasulullah duduk bersama sahabat. Mereka lagi makan kurma. Timbul pikiran ingin mengusili Nabi. Ini akhlak, salah satu akhlak Nabi. Sayyidina Ali karramallahu wajha ingin mengusili Nabi. Tahu usil? Jadi waktu itu hadir Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar dan beberapa sahabat lagi makan kurma. Kan kita sudah tahu kurma itu pasti yang dimakan dagingnya, bukan bijinya. Setiap kali Sayyidina Ali makan, bijinya ditaruh di depan Nabi. Nabi juga makan, taruh di depannya dia juga. Akhirnya selesai makan, Sayyidina Ali mengatakan, sahabat, lihat Rasulullah. Kali ini rupanya beliau lapar. Kenapa? Karena biar biji juga dimakan sama Nabi. Karena di depannya tidak ada biji. Tapi apa kata Rasulullah? Betul, saya hari ini lapar. Di depan saya bertumpuk biji. Oke, dan di hadapan dia tidak ada biji. Tapi selapar-laparnya saya tidak makan sampai biji kurma, kecuali Ali bin Abi Thalib yang tidak ada bijinya. Demikian Rasulullah menyikapi setiap sesuatu yang lucu dengan cara yang Allah ridhai. Itu yang pertama. Kisah yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau suatu saat lagi duduk, tiba-tiba ada seseorang mengejar seorang laki-laki dengan pedang, ingin membunuh laki-laki tadi. Dikejarlah oleh orang tadi, dan orang tadi lari persis di hadapan Nabi.
Tidak lama kemudian orang yang mengejar muncul, yang lari tadi sudah menghilang. Nah, orang yang megang pedang melihat tidak ada siapa-siapa, yang dia lihat hanya Rasulullah yang sedang duduk. Dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, antal al-amin, engkau orang yang dipercaya. Kau tidak mungkin berbohong." Tadi ada tidak orang yang lewat di hadapanmu? Nabi saat itu berkata dalam pikirannya, kalau saya bilang ada, pasti orang yang dikejar tadi akan dibunuhnya. Kalau saya bilang tidak ada, berarti aku Nabi ini seorang pembohong. Maka al-fatana, sifat kecerdasan para Nabi muncul. Nabi berdiri dari tempat duduknya, kemudian beliau maju selangkah sambil berkata, sejak aku berdiri di sini, tidak ada seorang pun yang aku lihat. Berarti kalau duduk tadi ada. Kalau yang sudah berdiri tidak. Satu jawaban menyelamatkan dua keadaan. Menyelamatkan orang yang teraniaya dan menyelamatkan harga dan martabat seorang Nabi. Ini akhlak beliau. Oleh sebab itu, apa yang menjadi sesuatu sehingga masyarakat Indonesia hari ini demo di mana-mana? Tahu Ibu? Tahu Pak? Terlalu banyak orang pintar duduk dengan jabatan-jabatan tertentu. Dari mulai profesor sampai yang ekonom pun duduk di situ. Kita hari ini bangsa Indonesia yang kita butuhkan bukan orang yang pintar, tapi orang yang punya etika. Itulah al-akhlakul karimah. Bangsa Indonesia hari ini, masyarakat hari ini, yang dia tuntut bukan kecerdasan, bukan, tapi yang dia cari sesuatu yang hilang di tengah-tengah pemimpin kita. Itulah akhlak namanya. Bermaulid kita menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Pak, ada satu ungkapan syair dalam kitab Ad-Diwannya Imam Asy-Syafi'i. Apa beliau katakan? Alaika bitaqwallahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqun faqad razaqa at-tayra wal hut fil bahri wa man zanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma aqla al-usburi sya'am man nasr idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajri tazulu 'anid dunya fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajri fa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa aqfanuhu fil ghaibi tunsas wa huwa la yadri. Artinya, bagimu sifat takwa, hati-hati adalah keharusan yang harus kau miliki. Dengan engkau menjaga etika, engkau menjaga pergaulan, engkau menjaga amanah, jujur dan tanggung jawab, maka rezeki akan datang kepadamu, kata Imam Syafi'i. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqun? Bagaimana engkau takut tidak akan dapatkan rezeki padahal Allah sang Tuhan pemberi rezeki? Wa man zanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin, siapa yang mengira, menduga bahwa dengan kemampuan dan kecerdasannya dia mampu mendatangkan rezeki, maka lihatlah, kata Imam Syafi'i, bagaimana seekor burung elang dan seekor burung pipit. Bila elang menjadi ukuran, burung pipit takkan pernah mendapatkan rezeki. Karena elang lebih tangkas. Tapi rezeki dari Allah, bukan dari manusia. Manusia hanya menjadi sebab datangnya rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah beliau mengatakan, tazulu 'anid dunya, bila engkau hidup di dunia, berhati-hatilah dengan sesuatu yang dimana dilarang agama dan mana yang disuruh dan dicontohkan oleh Nabi. Itu cara kita hidup di dunia. Kemudian beliau mengatakan, idza jannal lail, apabila malam telah mulai menyelimuti, hal ta'ishu ilal fajri, bisakah kau jamin fajar menyingsing hidupmu masih ada? Fakam min arusin zayyinuha li zawjiha,
Tidak sedikit pengantin baru berhias diri untuk pasangannya, namun di malam yang larut, jasadnya dibawa dalam kegelapan malamnya kubur. Kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Tidak sedikit pemuda-pemuda tertawa di pagi hari, terbahak-bahak di sore hari. Wa akfanuhu fil ghaibi tunsat wa huwa la yadri. Padahal di saat ia tertawa dan terbahak-bahak, di tempat lain kain kafannya sedang ditunun oleh orang lain. Ini nasihat Imam Syafi'i kepada kita. Hari ini yang kita pelajari dan kita alami dan kita dalami bukan sebagaimana seperti yang ada di hari-hari ini, yaitu bagaimana kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan, namun akhlak hilang dari tengah-tengah umat Islam. Akhlak memperbaiki ibadah, akhlak memperbaiki pergaulan, akhlak memperbaiki silaturahim, akhlak memperbaiki hubungan suami istri, akhlak memperbaiki antara tetangga dengan tetangga yang lain, akhlak memperbaiki satu majlis dengan majlis yang lain. Bila semua dengan al-akhlakul karimah, maka silaturahim lahir dari lubuk hati, bukan dari sekedar apa yang saya butuhkan dan untuk kepentingan apa saya ada di majlis. Bisa dipahami, Bu? Jadi bermajlis, di samping kita bersalawat, di samping kita mengingat dan membesarkan kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai asbab lahirnya ajaran agama Islam, kita pun harus sadar hal yang terpenting adalah bagaimana menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat membuka segala kesulitan. Salawat menjadikan hati lebih tenang. Salawat menjadikan hati lebih cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Quran yang mengatakan seperti itu. Bila engkau taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah pasti mencintai dirimu. Bila engkau mencintai Rasulmu, Allah pun akan mencintaimu pula. Jadi cinta Allah berkaitan pula dengan cinta kita kepada Nabi. Cinta kita kepada Nabi, bersalawat, dan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir itu saja dulu sebagai tambahan, dan insya Allah tidak ada bagian ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.